Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Ya, banyak polemik menyertai majunya Gibran menjadi cawapres mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi hingga statusnya di PDI Perjuangan. Kita bahas dalam diskusi. Jalan terjal Gibran menjadi RI2, ini yang akan saya bahas dalam diskusi kali ini. Banyak yang tidak menyangka putra sulung Presiden Joko Widodo ini akhirnya maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Kenapa banyak yang tidak menyangka? Gibran adalah kader PDI Perjuangan yang notabene mendukung Ganjar. Usia Gibran juga masih di bawah syarat capres-cawapres 40 tahun. Belum lagi, Gibran maju dianggap sebagai dinasti politik. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Sekarang kita lihat dulu saat Prabowo dan Gibran bertemu dengan pendukungnya di Senayan dan akhirnya mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Sebelum menuju KPU di Stadion Indonesia Arena di Kompleks GBK, pendukung pasangan Prabowo Gibran sudah menanti kehadiran dari Prabowo dan Gibran. Sorak-sorai pendukung pun pecah ketika Prabowo Gibran tiba di lokasi. Di sini, bakal cawapres pasangan Prabowo Gibran Rakabuming menyampaikan visi misinya. Program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan. Dari Kompleks GBK, mereka diarak menuju ke kantor KPU RI. Pasangan Prabowo Gibran didampingi oleh seluruh ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Nah, untuk kesempatan ini yang kami jadikan ukuran itu hanya satu, apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Dan berdasarkan informasi dari tim di Kesekjenan KPU, melalui silon, dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap. Ya, Prabowo dan Gibran sudah resmi menjadi calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024. Jalan anak sulung Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon wakil presiden ini tidaklah mudah. Pertama soal batasan umur paling rendah presiden dan wakil presiden. Umur Gibran ternyata tidak memasuki syarat. Namun putusan MK yang mengecualikan calon di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri asal pernah menjabat kepala daerah akhirnya memuluskan jalan Gibran. Putusan MK menjadi tanda tanya bagi sejumlah kalangan karena dianggap putusannya kental dengan nuansa politik kepentingan. Belum lagi salah satu ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo. MK pun akhirnya merespon adanya laporan soal pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diisi oleh Jimli Asidiki, Bintan Saragih, dan Wahidudin Adams untuk mengetahui apakah memang ada pelanggaran etik dari Hakim Konstitusi. Selain itu, sejumlah advokat yang tergabung dalam tim pembela demokrasi Indonesia juga melaporkan Presiden Joko Widodo, putranya Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dilaporkan atas dugaan kolusi dan nepotisme terkait proses perkara uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sampai saat ini belum ada putusan apakah Hakim MK ini melanggar etik atau tidak. Tapi apakah jika terbukti melanggar etik putusan MK soal syarat capres dan cawapres jadi tidak berlaku? Jika MK ternyata menemukan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi, tentu itu tidak dapat berdampak kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dijatuhkan. Karena sifat putusan adalah final and binding. Salah satu cara yang bisa memperbaiki putusan itu adalah dilakukan pengujian kembali terhadap perkara yang sama dengan menggunakan alasan berbeda.
Nah, itu tadi adalah untuk urusan hukum. Dari sisi politik, Gibran sudah dikenal sebagai kader PDI Perjuangan. PDIP sendiri sudah mencalonkan Ganjar bersama Mahfud MD sebagai capres dan cawapres atau jadi pesaingnya Gibran. Nah, seharusnya Gibran karena sebagai kepala daerah dari PDIP dijadikan sebagai juru kampanye Ganjar Mahfud. Lalu bagaimana dengan status Gibran dengan PDI Perjuangan? Kira-kira apa kata pengamat soal status Gibran yang saat ini masih menjadi kader dari Partai PDI Perjuangan? Mengenai status kepartaian Gibran, saya kira bolanya ada di tangan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan punya dua pilihan. Pertama, tetap mempertahankan KTA Gibran. Artinya PDI tidak memecat Gibran. Dan artinya secara tidak langsung PDI Perjuangan punya dua calon di Pilpres 2024 ini, calon resmi Ganjar, calon tidak resmi Gibran. Gibran diberhentikan dari PDI Perjuangan, KTA-nya dicabut seperti kejadian Budiman Sujatmiko, dan artinya Gibran menjadi calon yang maju sendiri. Jalan dari Gibran menuju RI2 ini memang menuai pro dan kontra, termasuk dari pendukungnya sendiri. Di akun pribadi Gibran, ada yang mendukung langkah Gibran, tapi tidak sedikit juga yang tidak setuju dengan Gibran yang akan maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Tapi dari beberapa lembaga survei, ternyata elektabilitas pasangan Prabowo Gibran masih cukup tinggi. Bahkan ada juga data yang memperlihatkan pasangan Prabowo Gibran unggul dari pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Anies Muhaimin. Ya, setiap orang punya hak untuk berpolitik dan setiap orang juga memiliki haknya untuk memilih para calon pemimpin. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.